Pagi besok sarapannya sandwich. Keren. Sandwichnya tapi ala-ala saya. Jadi teman-teman beli tempe. Tempenya dipotong slice tipis gitu kan, segini lah kurang lebih. Lalu tempe tadi dibikin 2 potong, 2 slice. Tengahnya dikasih kurma. Enak banget. Speechless kalau bahasa saya. Bahasa kerennya speechless. Jadi itu sandwich. Kenapa tempe? Karena tempe probiotik. Kurma prebiotik. Prebiotik ketemu probiotik, ajib, luar biasa manfaatnya. Dan tidak perlu banyak-banyak makan. Pagi-pagi itu saya katakan nggak perlu banyak-banyak makan. Cukup itu aja udah cukup sebenarnya. Kita nunggu siang nanti baru makan. Nanti akhirnya apa? Ketika misalkan kebutuhan kalori kita satu hari sekitar 2000 sampai 2200 kilokalori ya. Manusia dewasa normal. Kita kurangi. Jadi makan itu Nabi mengajarkan apa? Nabi mengajarkan sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udara. Maka makan jangan sampai kenyang. Itu. Mulai sekarang makan itu buat apa? Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, bukan kenyang. Bisa jadi makannya sekali tapi berkualitas, cukup. Contoh Anda sehari misalkan 2200 kebutuhan kalori sehari kurang lebih lah ya. Anda cuma makan 1700, 1800. Indikatornya apa? Dari kita makan tidak sampai kenyang. Maka apa yang terjadi? Tubuh kita kan akan kelaparan. Ketika dia kelaparan, maka tubuh akan mendetoks. Proses detoksifikasi dalam tubuh manusia hanya bisa terjadi kalau kita lapar atau puasa. Hanya bisa itu. Apa yang terjadi nanti lama-lama kalau belum waktunya ubanan, ubannya akan bisa kembali putih. Hitam. Ngecek. Masih connect gak? Ya. Jadi kalau sudah biasa untuk makan makanan yang tinggi antioksidannya, nanti lama-lama yang belum saatnya beruban, dia akan kembali hitam. Bisa. Ini saya cerita sedikit, ada salah satu pasien jamaah saya juga, dia perempuan umur 43 tahun, dia kena autoimun, 43 tahun wanita, dan 43 tahun dia sudah menopause, harusnya kan belum. 43 tahun. Kemudian sempat ketemu dan konsul lah sama saya waktu itu, dan Masya Allah ada saya coba kasih saran ini itu segala macam, itu dia sudah 5 tahun gak mens loh. Subhanallah, kuasa Allah, akhirnya dalam 3 bulan dia perbaiki, isi piringnya diperbaiki, dia ada minumlah beberapa herbal sederhana sebenarnya. Ya. Subhanallah 3 bulan dia bisa mens kembali. Kan bisa balik, tubuh kita tuh bisa balik. Ya. Ya, bisa balik, reverse lagi kalau seandainya apa? Asupannya benar. Ya, asupannya benar. Semakin fresh, semakin baik makanan yang kita makan dan semakin alami dia, maka semakin baik. Jadi saran saya, ya pagi-pagi itu mulai pagi lah misalkan ya. Kenapa pagi? Karena pagi itu sering banget orang makan kayak makan siang, betul? Nasi goreng lah, nasi uduk segala macam. Pagi-pagi coba makan seperti makannya khalifah, buah gitu kan. Khalifah tuh nggak makan cireng, cilok, seblak gitu, nggak dimakan sama khalifah. Gagah gitu kan khalifah gitu kan, Abdullah gitu kan, sosok yang perkasa gitu kan, pasti makan juga baik gitu kan. Akhirnya apa? Ketahuan nanti ya, orang yang makannya baik pasti wajahnya glowing, pasti glowing itu karena ada lampu. Ya tapi intinya semakin banyak antioksidan yang kita makan, maka dia akan semakin berperan sebagai radikal scavengernya. Dia menangkap radikal-radikal bebas dalam badan kita. Dan itu didapatkan dari mana? Ya kayak beginilah sebenarnya. Ya. Tomat, mungkin ada apalagi Indonesia, kita dijajah Belanda selama berapa? 350 tahun kan? Belanja jajah kita karena apa? Rempah. Sayangnya penduduk negeri ini sekarang gitu ya, banyak nggak tahu, lebih senang dengan minuman kemasan daripada air kunyit, air kencur segala. Tapi makanya saya agak kesel kalau ada orang tanya, dok maaf amankah minum kunyit? Tapi dia nggak tanya aman nggak minum antibiotik. Sekarang saya tanya, yang ciptakan kunyit siapa? Allah. Allah lebih tahu kebutuhan kita. Yang bikin antibiotik siapa? Pabrik. Gitu kan? Maka semua kebutuhan kita sebagai manusia, saya bukan mengatakan saya nggak suka dengan anti dengan pengobatan konvensional, bukan. Saya katakan mari kita tempatkan pada porsi yang benar gitu loh. Jangan berlebihan. Ini batuk pilek sedikit kita lupa, ada jahe, ada kapulaga, ada cengkeh, ada bunga lawang, itu kan obat semua. Dan sains menjelaskan tentang itu gitu loh. Ya makanya saya katakan mari fafiru ilallah, kembali pada Allah. Ya. Kita ini ciptaannya Allah, maka Allah memberikan toolsnya kepada kita dari apa yang diciptakan di atas tanahnya.
Softwarenya apa? Softwarenya puasa, sholat, sodako, kan itu softwarenya. Maka puasa salah satunya ikonnya kita itu adalah salah satu bentuk detoksifikasi terbaik. Gak mungkin Nabi, bukan gak mungkin, luar biasa hikmahnya ketika Nabi SAW mengatakan berpuasa 13, 14, 15 itu kan. Salah satu nasihatnya Nabi. Ya, kemudian dilanjutkan. Kenapa kok dilanjutkan sampai tanggal Nabi katakan 17-nya berpuasa atau 19 berbekam atau 21 berbekam? Pasti ada hikmah di situ. Maka ada hadisnya Nabi mengatakan berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 itu bisa menyembuhkan penyakit. Kata Nabi begitu. Dan sebelumnya badan kita didetoks dengan puasa. Gitu loh. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Islam ini agama yang sempurna dan paripurna. Jadi kalau ada orang mengatakan penyakit ini nggak bisa sembuh, mari kita tanya sama yang bikin kita, yang ciptakan kita. Dan minta sama Allah, ya Allah sembuhkan penyakitku ini dengan semudah-mudahnya. Nanti Allah kasih petunjuk, tiba-tiba minum daun ini sembuh. Kuasa Allah. Baik pemirsa YouTube dimanapun berada, telah kita simak bersama penjelasan dari Dr. Zaidul Akbar. Bahwasanya ketika pagi itu alangkah baiknya ketika kita sarapan, yaitu menggunakan makan tempe yang dicampur kurma. Itu kita beli tempe, lebih baik dimakan mentah terus dicampur kurma. Cukup makan itu saja tanpa makan yang lain, dan tidak perlu kenyang lah. Kita makan sesuai dengan kebutuhan kita. Terus kita lanjut makan siang. Intinya jangan terlalu banyak makan. Kita berusaha sama-sama agar perut ini biasa tidak terlalu banyak makanan yang masuk, dan berusaha juga makanan yang masuk itu makanan yang sehat. Ketika sakit, usahakan mengobatinya menggunakan bahan-bahan alami, yaitu seperti kunyit, jahe, dan rimpang-rimpang. Jangan langsung menggunakan antibiotik, karena sungguhnya ada banyak manfaat dari obat-obat yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa lebih semangat untuk beribadah, dan kita dianjurkan untuk banyak berpuasa. Kita makan untuk kebutuhan, bukan keinginan. Kita makan sesuai dengan kebutuhan kita agar tubuh kita lebih sehat. Dan dengan tubuh yang sehat, malah kita gunakan dengan sebaik mungkin, yaitu dengan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini saja dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, khususnya bagi saya pribadi. Malah kita rubah pola makan dari yang tidak sehat menjadi lebih sehat. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe loncengnya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video. Terima kasih.